Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillah nih ya, Pak Yudi. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Denny. Alhamdulillah Sehat sehat ya Pak Pak Denny. Yudi. Alhamdulillah Pak. Pak Fatur, gimana Cilacap? Alhamdulillah sehat Pak Dini. Alhamdulillah, alhamdulillah Siap lancar Pak. ya. J. Kang Cece juga sudah hadir. Pak Kapuskur, Assalamualaikum. Kang Yogi. Waalaikumsalam Kang Neni. Alhamdulillah ini Kapuskur senior sudah hadir belum ya? Ah, Pak Jul, Sudah hadir Pak senior Jul. kita. Assalamualaikum Kak Denny, Pak Kapus. Saya Ini ini jawab. ada Kapuskur senior ini Pak Julfikri. Kalau Pak Yogi ditanya selalu jawab Kapuskur senior Pak Jul ya. Senior. Baik, Pak Yogi dan teman-teman ya, kita mulai diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kita ini sudah memasuki sawala topik kurikulum anti ribet sesi 5 ya. Kita akan ngobrol tentang asesmen yang efektif dan bermakna. Ini bermula dari gini Bang Zul nih, dari ada pertanyaan Pak Ya, Kang ini, apakah asesmen yang efektif itu berarti kita lebih sering melakukan asesmen kepada murid gitu ya. Ketemu murid bawaannya maunya asesmen, ketemu lagi maunya asesmen. Ada pertanyaan seperti itu. Namun ya, saya jadi ingat Bang Jul bahwa ternyata ya asesmen itu bukan pada seringnya kita melakukan. Jadi efektivitas asesmen itu bukan pada seringnya kita melakukan asesmen. Jadi ibarat ini teman-teman, saya kadang-kadang suka punya kelakar Bang Jul. Ibarat kambing gitu ya, ya. Kambing itu ya, tidak bertambah gemuk dengan seringnya kita menimbang berat badannya. Tetapi ya, yang paling penting agar kambing itu gemuk, setelah kita ukur berat badannya, setelah kita timbang berat badannya, setelah kita nilai berat badannya, bagaimana memanfaatkan hasil penilaian itu, bagaimana memanfaatkan hasil pengukuran itu, bagaimana memanfaatkan hasil timbangan itu, agar diberikanlah gizi makanan yang gizi, nutrisi yang bergizi dan seimbang. Nah, jadi yang paling penting teman-teman, asesmen itu bukan pada seringnya kita melakukan ya, asesmen, tetapi pada bagaimana hasil asesmen baik formatif dalam konteks perencanaan dan proses maupun sumatif untuk menilai ya, ketercapaian destinasi pembelajaran itu kita betul-betul manfaatkan. Jadi poinnya di sana ya Bang Jo ya. ya, ya, begitu Kang Kang Denny. Jadi saya tidak akan kurus kalau sering-sering menimbang kalau saya. Tapi begitu saya timbang, kemudian berat, lalu saya atur, saya ini, kemudian udah merasa timbang lagi. Jadi sering-sering menimbang nggak bakal kurus saya. Gak Kan bakal gitu. sehat juga ya. Nggak bakal sehat juga. Yang Nah ini Bang terpenting, Jo, ya Alhamdulillah nih ya, kita dengarkan dulu dari Kang Yogi ya, Kapuskur kita nih untuk memberikan beberapa penguatan ya yang terkait dengan esensi asesmen tadi tuh agar muridnya sehat-sehat, agar murid dapat nutrisi yang bergizi dan seimbang lah sesuai dengan perkembangan murid. Kang Yogi, silahkan ini. Mangga Kang Yogi. Baik, Kang Denny, Pak Kapus Senior, serta Ibu Bapak kalian. Eh, Mungkin berbagi saja. Ini perkembangan terkait dengan asesmen dari berbagai negara ya. Negara-negara lain juga sudah mulai dan sedang melakukan perubahan paradigma asesmen yang awalnya lebih untuk mengontrol. Sekarang asesmen itu digunakan untuk pengembangan dalam proses pembelajaran. Jadi manfaatnya itu justru bukan untuk lagi digunakan untuk kontrol. Tadi Pak Jul menyampaikan digunakan untuk sering-sering nimbang, tapi justru bagaimana hasilnya itu bukan dari seringnya dicekin, sering-sering dicekinnya, tapi yang paling penting itu bagaimana digunakan untuk proses pembelajaran, pengembangan pembelajaran. Ini selaras juga
dengan yang kita tuangkan di dalam standar penilaian. Dan saat ini di dalam panduan pembelajaran asesmen pun sudah kita sinkronkan gitu. Jadi salah satu pertimbangan kita merevisi prinsip yang ada dalam panduan itu untuk mensinkronkan antara standar juga dengan di dalam kurikulumnya. 3 prinsip inilah yang tertuang: berkeadilan, objektif, dan edukatif. Jadi berkeadilan melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik gitu ya. Jangan sampai karena dekat dengan orang tua, karena dekat dengan orang tua siswa, atau dekat dengan anak gitu ya, sehingga penilaiannya menjadi berbeda. Yang kedua, objektif didasarkan pada informasi faktual, pencapaian perkembangan hasil belajar. Jadi Pak Zul sering kali mengilustrasikan jangan sampai dalam asesmen itu ada tobat yang nggak diterima gitu ya. Penilaian yang sebelumnya terus dipakai dan digunakan sebagai rata untuk selanjutnya gitu. Kalau Pak Zul kan seringkali mengistilahkan ada tobat yang tobatnya nggak diterima karena yang sebelumnya dilakukan selalu menggandoli. Nah itu pun jangan sampai. Karena objektif di sini ya berdasarkan pada informasi faktual. Jadi apa yang dikuasai, pencapaian perkembangan terupdate dari anak gitu ya. Jadi makanya kenapa yang digunakan ya kemampuan yang terakhir terupdate tersebut. Yang ketiga adalah edukatif. Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses belajar dan hasil belajar. Nah, inilah yang penting saat ini untuk dikuatkan gitu. Bagaimana hasil asesmen itu untuk digunakan Tapi meningkatkan proses di belajar dan perasaan hasil belajar. pribadi itu Jadi bukan untuk mudah-mudahan ini mengontrol, tidak jadi ganjalan tapi untuk meningkatkan proses belajar dan hasil belajar. Nah, ini prinsip inilah yang ingin kita kuatkan saat ini, lebih diperkuat. Oleh karena itu, dari prinsip itulah kita terjemahkan secara detail ke dalam beberapa panduan aturan-aturan yang saat ini kita tuangkan dalam panduannya. Nah, pertama, apa itu dulu asesmen? Asesmen ini kita definisikan di dalam standar penilaian dan di dalam PP, Standar Nasional Pendidikan, di dalam standar penilaian, dan di dalam panduan pembelajaran asesmen ini udah sinkron gitu. Asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar. Nah, gabungan dari inilah yang dipilah gitu ya. Jadi proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan ini yang kemudian dinamakan asesmen formatif. Lalu untuk menilai hasil belajar yang kemudian dinamakan sumatif. Jadi gabungan dari formatif dan sumatif inilah yang menjadikan definisi asesmen. Jadi proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan ini formatif, dan hasil belajar peserta didik sumatif. Ini yang didefinisikan dalam Permendikbud. Makanya kalau di dalam PP, lalu standar penilaian, dan di dalam panduan, definisi dari formatif sendiri ini adalah tujuan dari formatif sendiri adalah memantau, memperbaiki proses belajar dan mengevaluasi pencapaian tujuan belajar. Lalu penilaian asesmen sumatif ini untuk mengukur hasil belajar. Jadi kalau digabung formatif dengan sumatif itu ya menjadi definisi asesmen. Jadi formatif ini pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan. Jadi kalau apa yang kita lakukan tuh untuk informasi mengetahui kebutuhan belajar dan perkembangan, capaian perkembangan inilah formatif, dan hasil belajar sumatif. Nah, kalau bisa di breakdown lagi, untuk mengetahui kebutuhan belajar inilah seringkali kita gunakan istilah yang saat ini adalah asesmen awal belajar. Dulu waktu awalnya kita menggunakan asesmen diagnostik, yang kemudian dalam perkembangannya dengan beberapa pertimbangan kita menggunakan istilah asesmen awal belajar. Nah, lalu dan capaian perkembangan ini dalam proses pembelajaran. Jadi asesmen awal belajar, asesmen proses dalam pembelajaran ini masih merupakan asesmen formatif. Nah, kalau untuk mengetahui hasil belajar itu sumatif. Jadi itu. Jadi definisi dari, dengan kata lain, formatif itu untuk mengetahui kebutuhan belajar, ini formatif, ini asesmen awal. Lalu untuk mengetahui perkembangan itu proses. Nah, gabungan asesmen awal, asesmen proses ini masih merupakan bagian formatif. Jadi kalau tujuannya untuk mengetahui kebutuhan dan mengetahui perkembangan, ini masih formatif.
tapi untuk mengukur hasil belajar ini sumatif. Nah, lalu digunakan untuk apa? Kalau formatif nanti fungsinya lebih untuk memperbaiki proses belajar sebagai hasil evaluasi pencapaian tujuan belajar. Jadi formatif itu digunakan setelah kita informasi itu untuk mengetahui peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar, untuk mengetahui perkembangan belajar, apakah materinya akan kita lanjutkan atau ngulang atau ganti strategi belajar. Ini masih formatif. Sedangkan sumatif ini memang tujuannya untuk mengukur hasil belajar nanti sebagai pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan. Nah, ini sumatif. Nah, informasi kalau sejauh mana informasi itu untuk mengetahui kebutuhan belajar gitu, mengetahui perkembangan belajar ini sumatif. Nah, inilah yang kita definisikan baik pengertian maupun tujuannya yang kita terjemahkan dalam standar penilaian dan standar penilaian termasuk dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, selanjutnya berkaitan dengan hal ini maka kita tidak mendefinisikan yang lain-lain gitu terkait bentuk teknik ini tidak kita otak-atik gitu apa itu yang namanya tes tertulis dan namanya lain apa project portofolio itu dengan K13 ya sama juga itu. Cuma yang kita tekankan adalah bahwa kita menekankan asesmen itu dapat menggunakan beragam teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Ini yang lebih kita tekankan. Cek tujuan belajarnya kira-kira menggunakan instrumen apa yang paling cocok gitu. Sebagai contoh misalkan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran PJOK, tujuan belajarnya adalah siswa mampu mempraktikkan berenang gaya dada. Maka asesmen yang paling cocok mungkin dengan tujuan belajar apa? Ya, paling cocoknya mungkin adalah dengan praktik. Karena kalau tujuannya mempraktikkan dengan berenang gaya dada, lalu asesmennya dengan tes tertulis, mungkin kurang bisa mengukur tujuan belajar. Karena kalau tujuan belajarnya mempraktikkan berenang gaya dada, lalu tesnya dengan tulis, ya walaupun tesnya tulis 100, itu belum tentu anak itu bisa praktek berenang gaya dada. Maka cocoknya pakai apa? Atau misalkan di bahasa Indonesia, tujuan belajarnya adalah siswa mampu membacakan puisi dengan baik gitu. Maka yang baiknya adalah cocoknya untuk membacakan puisi dengan apa ya? Dengan praktik. Tidak mesti dengan tes tulis dengan esai gitu ya. Karena kalaupun pakai tes tulis kan kemampuannya belum tentu dia bisa membacakan. Atau di mata pelajaran seni gitu, siswa mampu memainkan gitar dengan baik gitu. Nah, maka yang baik yang pada saat mengukurnya lebih pas pakai apa ya? Mungkin dengan praktik. Nah, mapel tertentu misalkan kalau tujuan belajar cocok dengan tulis ya silakan. Jadi kalau sebelumnya itu instrumen yang digunakan tuh harus lengkap, harus ada pengetahuannya, harus ada keterampilannya. Pengetahuannya itu dengan dikelompok-kelompokkan ada tes tertulis, ada penugasan dan lain-lain, lalu keterampilan dengan produk, proyek dan lain-lain. Nah, kalau dalam kurikulum mereka silahkan instrumen yang digunakan itu kalau memang merasa tidak perlu tes tertulis ya nggak usah pakai tertulis. Silahkan gunakan instrumen yang paling cocok dengan tujuan belajarnya. Bahkan kita di dalam nanti pun penentuan kenaikan kelas, penentuan kelulusan, bolehkah nggak ada tes tertulis? Boleh-boleh saja. Kalau menurut sekolah lebih cocoknya mungkin cukup dengan portofolio, tidak ada tes tertulis itu kan nggak masalah. Jadi yang paling penting yang kita dorong adalah silahkan gunakan instrumen teknik gitu ya. Tekniknya apa aja sama aja dengan namanya tes tertulis ya sama dengan sebelumnya. Portofolio sama dengan lain. Tapi yang kita tekankan silahkan gunakan instrumen yang paling cocok untuk mengukur tujuan tersebut. Nah, sekarang kita lebih banyak melihat kapan waktu itu dilakukan ya silahkan. Jadi kalau sebelumnya sudah ditentukan harus ada ini, harus ada harian, harus ada tengah semester, harus ada akhir semester, harus ada asesmen yang ditentukan secara detail oleh kementerian. Kalau sekarang silahkan kewenangan satuan pendidikan lah melakukan asesmen. Kapan mau melakukan asesmen, silahkan sesuai kebutuhan dilakukannya. Jadi kalau ada sekolah nggak ada UTS, nggak ada UAS, bolehkah? Boleh sekarang. Yang penting tujuan belajarnya diukur. Kapan ukurnya? Mau dicicil boleh, mau diakumulasikan boleh, silahkan. Itu menjadi kewenangan di satuan pendidikan. Jadi kalau ada sekolah yang nggak ada UKD, nggak ada UTS, nggak ada UAS, bolehkah? Boleh saja. Itu karena keputusannya sekarang ada di satuan pendidikan. Yang lebih kami dorong adalah
tujuannya ukur, silakan ukur, mau dicicil, mau akumulasi, mau cicilan dan akumulasi, mau kapan laksanakannya silakan. Bentuknya mau seperti apa, ada tes tertulis kah, nggak ada tes tertulis kah, dengan praktek kah, atau bentuknya seperti apa, ya silakan juga. Itu menjadi kewenangan satuan pendidikan. Jadi itu yang kita dorong, asesmennya diukur dengan beragam teknik dan instrumen yang disesuaikan untuk mencapai tujuan belajar. Nah, itu mungkin secara umum sebagai pengantar Kang Denny terkait dengan asesmen ini yang sudah kita tuangkan di dalam standar penilaian dan juga dituangkan dalam panduan pembelajaran asesmen. Jadi kita lebih menekankan pada saat melakukan asesmen, gunakanlah instrumen yang cocok sesuai dengan tujuan belajarnya. Tujuannya apa kira-kira? Oh, cocoknya mempraktikkan. Nah, misalkan praktik berenang ya tadi, silakan gunakannya mungkin cocok dengan praktik berenang. Jangan usah dipaksakan dengan tes tertulis yang mungkin kalau dengan tes tertulis belum tentu mengukur tujuan belajar tersebut. Nah, yang minimalnya kan kita silahkan ukur, waktunya silahkan diberikan kewenangan ke satuan pendidikan. Jadi instrumen yang digunakannya menjadi fleksibel di satuan pendidikan. Waktu pelaksanaannya kewenangan satuan pendidikan. Jadi tidak mesti harus ada penyeragaman ujian gitu ya, karena nanti pun ujian sekolah pun dikembalikan ke sekolah kewenangannya. Lalu pengolahan nilainya pun kewenangan sekolah. Apakah mau pakai persentase, mau pakai rata-rata, itu kewenangan sekolah. Nah, nanti sampai ke rapotnya cukup berapa informasi kuantitatifnya dan deskripsinya. Jadi nilai kuantitatifnya dan deskripsinya itu yang disampaikan nantinya di dalam rapot. Di dalam laporan belajarnya pun berapa kemampuannya, sejauh mana gitu yang dapat diukur, dan lalu deskripsinya. Itu mungkin eh, pengantarnya dari saya, Kang Deni. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yogi ya. Jadi teman-teman ini menarik tuh disampaikan oleh apa Kang Yogi itu. Jadi yang pertama asesmen itu basisnya tuh tiga tuh: kebutuhan, kemajuan, dan ketercapaian sebenarnya. Jadi kalau kebutuhan itu ya murid butuh apa, pembelajaran butuh apa. Nah, untuk tahu kebutuhan awal, lakukan penilaian awal sebelum pembelajaran untuk bikin salah satunya perencanaan. Lalu selama proses pembelajaran gitu ya, dicek lagi tuh butuh apa pembelajaran agar efektif dan bermakna. Lalu seperti apa kemajuannya. Lalu kalau sudah sampai ke destinasi, misalnya ke tujuan pembelajaran, untuk memastikan sampai tidaknya, nah lakukan lagi assessment. Jadi sangat simpel. Bahkan menurut Pak Yogi tadi metode, cara, teknik bervariasi. Yang penting poinnya kebutuhan, kemajuan, dan ketercapaian. Bapak Ibu mau pakai US, ada UTS, silahkan itu pilihan Bapak Ibu. Yang penting baik lagi ketiga itu kebutuhan, kemajuan, dan ketercapaian. Ini menarik teman-teman sebenarnya. Ini kalau saya lihat ini yang disampaikan oleh Kapuskur ini ya, mana Kapuskur senior ini? Oh, siap. Ini sebenarnya sudah kurang apa lagi gitu ya. Iya, Justru saya kurang. ingin tahu nih Bapak Ibu guru, ada tidak di sekolah, maaf ya, Ya, pengawas yang ya, mempersulit ini. Misalnya pengawas maksa, harus tetap ada US, harus tetap ada UTS. Ada nggak eh, kepala sekolah yang maksa-maksa guru gitu ya? Harus ada UTS, ada. harus ada US, harus ada Oh, cara. Nah, itu saya mau tahu di sini Bang Jo. Gimana Bang Jo? Sebelum kita ke teman yang lain. ya, dulu kan ada ulangan umum bersama dan sebagainya. Nah, kata kuncinya di situ ya Bapak Ibu teman-teman, itu kita mengumpulkan dan mengolah informasi untuk untuk kebutuhan siswa, kemajuan belajar dan capaian. Jadi informasi yang kita kumpulkan, yang kita olah. Iya nih. Nah, gunakan kaitan dengan tujuan yang akan kita capai. Ya, silakan Kang. Iya, ini tuh Kapuskur senior bilang begitu. Jadi saya mau dengar dari guru nih. Guru dari mulai Bu Happy sudah hadir di sini, Bu Happy. Belum ada, Eh, Bu Happy sudah hadir belum Pak Kapus ya, Pak Jul? belum hadir, belum hadir. Kayaknya belum.
Dari Yang ini. lain aja. Bu Siti, Silakan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, Kang Denny. Nah ini Bu Siti ini Ya, Kak Yogi dan teman-teman ini guru yang paling di Kepri ya, di Kepulauan Febri. Kepri, Natuna. Ya, Nah, kita mau dengar Anambas, Anambas. eh Anambas, Kang. Anambas, Anambas. Nah, Ya, mau ya. dengar dari Anambas nih apa yang disampaikan oleh Kang Bang Zul dan Kang Yogi tadi gimana di sana mengimplementasikannya dan ada kendala apa dan harus apa yang kami lakukan agar bisa menolong Bapak Ibu agar lebih mudah lagi melakukan asesmen itu. Silakan Bu Siti. Ya, ya baik. Eh Kalau untuk yang di ini pengalaman yang sudah di apa dialami gitu kan selama implementasi kurikulum Merdeka ini, sebetulnya masih ada sih sekolah yang memang menjadwalkan khusus untuk pelaksanaan UTS, untuk pelaksanaan UAS atau ujian akhir semesternya gitu masih ada, dan ini rata-rata masih, dan itu terjadwal, udah terjadwal gitu, jadi udah bikin program sendiri gitu. Nah kebanyakan ini apa sebetulnya belum memahami betul terkait asesmen dalam implementasi kurikulum mereka itu. Kemudian dan sistem penilaiannya tadi, metodenya juga masih seragam. Jadi tidak ada penilaian yang tadi mendiferensiasi karena memang berangkat dari awalnya itu belum juga belum belum semua gitu. Walaupun memang sudah menerapkan IKM di sekolahnya, tetapi pelaksanaan diagnosa tadi asesmen awal gitu, kemudian itu belum dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah-sekolah sehingga pelayanan belajar juga masih sama. Kemudian yaitu penilaiannya juga masih seragam. Akhirnya ya belum 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 adil tadi. Jadi belum terjadi keadilannya karena pelayanan pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan murid gitu karena tidak dilakukan asesmen awal tadi. Ini masih terjadi. Permasalahannya di mana? Yaitu jadi permasalahannya mereka selalu beralasan nggak tahu, padahal kan sudah ada itu ya di PMM apa gitu kan pelatihan. Nah, mereka itu berpikir kalau pengetahuan itu harus diterima dengan pelatihan secara luring gitu, misalkan belum dipanggil pelatihan jadi belum tahu, padahal di PMM kan sudah ada itu, atau mungkin mau searching apa gitu, tapi itulah yang mereka pemahamannya seperti itu, selalu 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 begitu. Nah itu mungkin nanti akan ada bagaimana tindakan gitu dari Puskur supaya mereka tuh ngeh gitu, aware, karena selama ini yang memang mereka itu udah dapat nih untuk ngejar sertifikat, misalkan sudah mengikuti yang di PMM gitu, yang pelatihan mandiri itu kan yang asesmen udah diambil, tapi itulah sistemnya skip 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 videonya di skip, apanya di skip gitu. Kemudian jawaban-jawaban soal itu kadang-kadang mereka nyari juga di Google gitu, jadi kan nggak kena juga ke mereka pengetahuannya, nggak dapat gitu. Jadi yang lebih yang lebih mereka inginkan itu misalkan nih, kayak misalkan ini saya diminta oleh sekolah, misalkan oleh sekolah lain, Bu Siti ayo dong ke sekolah cina gitu untuk bantu kami untuk ini ada yang sekarang untuk menyusun modul gitu, pengembangan ini pemahaman CP ATP gitu. Nah, jadi mereka tuh maunya seperti itu. Kami tuh datang langsung ke sekolah, memberikan pemahaman langsung, maunya kayak gitu dalam kelas, sama aja dengan murid gitu. Jadi kalau sistemnya yang dari mencari sendiri, kadang-kadang mereka tidak begitu tidak begitu fokus gitu, nggak tahu lagi gimana. Nah itu, jadi itu yang terjadi saat ini, walaupun sekolahnya sudah menerapkan IKM, tetapi sistem penilaian itu masih sama, kemudian masih terjadwal gitu, memang masih harus melakukan. Seperti itu, yang Denny. Jadi Bu Siti ya itu menghadapi itu apa sarannya dari Bu Siti ini? Tadi kan eh, sudah dibuka tuh kemerdekaannya sebenarnya ya. Ya, betul. Mhm. Tapi pada implementasinya ini bagai pungguk merindukan bulan ini Bu Siti. Apa kira-kira saran kepada ada teman-teman Puskur nih di sini kepada Kapuskur nih Ya, agar mungkin baik-baik ya. Mungkin gini, jadi ada seperti diadakan bukannya TOT kalau dulu mah training of trainer. Jadi memang Puskul itu harus menyiapkan tenaga-tenaga misalnya di daerah atau di ya misalnya ya memang harus memang di sekolah atau mungkin di wilayah korwilnya gitu untuk
mengadakan seperti apa pelatihan pemahaman lah seperti itu pemahaman terkait asesmen gitu. Ayo datang diundang gitu kurikulumnya si apa apa wakil kurikulumnya gitu. Jadi mereka itu nanti mereka si wakil kurikulum ini yang harus memang menyesuaikan kepada guru-gurunya gitu. Jadi mungkin seperti TOT gitu training of trainer. Tapi ya bisalah mungkin ditunjuk dari guru-guru penggerak gitu. Sebenarnya yakin lah kalau guru penggerak masa nggak mau bergerak kan. Seperti saya nih di sini juga ada Kang Denny, ada kawan saya nih, ada Bu Grace Tina. Dia dari guru SMKN 1. Ah, dia guru penggerak juga sama angkatan dengan saya, angkatan 6. Angkatan 6. Kemudian dia sekarang juga jadi apa PP. Nah, dia gesit banget nih. Dia juga berusaha untuk memahamkan ini ke kawan-kawan di sekolah-sekolah ya terkait apalagi yang memang menjadi apa yang yang dibimbing sama dia gitu sebagai apa guru penggeraknya, calon guru penggeraknya. Begitu Kang Siap. ini paling ya itu Jadi Kang ini. ini Kang Yogi, jadi adalah selain PMM ya, ada cara lain begitu ya untuk menyadarkan Betul, guru. Ini sekali lagi masalahnya mindset orangnya gitu ya, bukan betul, betul. perangkatnya, bukan kebijakannya, bukan Bukan. regulasinya, tapi lagi Mm-mm, balik kepada orangnya. Nah, ini betul. makasih Bu Siti ya. Ini saya mau mendengar dari Pak Patur ya, di Cilacap ya, SMP Al Azhar. Assalamualaikum, Mas Fatur. Waalaikumsalam, Bang Denny. Ya, Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat kan ini. Terima kasih kan ini. Ini Ya, ini Mas Fatur ini di Cilacap, ini di Kepala Sekolah SMP Al Azhar ya. ya. Ini Mas Fatur kalau di sekolah itu sebagai kepala sekolah ya. Mm. Tadi kita udah dengar dari Pak Yogi itu. eh, Sebenarnya seperti itu adanya lah asesmen itu kebutuhan, kemajuan dan ketercapaian, metode cara itu diserahkan ke satuan pendidikan. Nah, berbagai fasilitas kemudahan ini apa kemudian yang dilakukan oleh teman-teman alanya di sana? Direspon seperti apa gitu? Apakah ada kendala yang seperti Bu Siti sampaikan ya? Silakan Pak Patur. Ya, terima kasih kan ini. Ya, sebetulnya dengan tadi yang kami dengar bahwa adanya fasilitas dan kemudahan itu luar biasa sekali, Kang Dini itu bahwa ini sangat membantu kami, guru-guru kami dalam rangka memberikan asesmen sebetulnya, Kang Dini. Kami alhamdulillah untuk di sekolah kami itu Al Azhar guru-guru kami sudah menerapkan apa yang seharusnya kami lakukan. Namun memang kendalanya adalah begini Kang Dini. Jadi di sini itu masih ada yang namanya ujian terjadwal kayak UTS tadi itu masih terjadwal seperti itu. Dan ketika soal-soal pun selalu diambilkan dari apa ya pihak MGMP atau yang lain itu kan ini. Tapi kalau di kami alhamdulillah enggak. Kami selalu membuat asesmen sendiri berdasarkan capaian-capaian pembelajaran yang sudah kami lakukan kepada anak-anak kami. Jadi soal pun kami kelola sendiri sehingga apa ya hasilnya pun sesuai dengan apa yang harus mereka anak-anak dapatkan. Jadi kami tetap terjadwal karena memang aturannya ketika kami melakukan tes tersendiri tidak ikut terjadwal biasanya itu terkendala dengan dinas pengawas dinas itu kan ini. Jadi biasanya ada selalu ada kunjungan ketika tidak ada tes tidak ikutin tes yang terjadwal itu ya pasti selalu ada teguran ya seperti itu. Dan itu yang kendala kami seperti itu. Tapi secara teknis kami bagaimana apa ya mengajarkan atau menilai anak-anak kami itu dengan pola kami sendiri. Jadi tetap kami itu ikutin jadwalnya, tapi soal-soal kami kelola sendiri, kami buat sendiri sehingga sesuai dengan apa ya capaian yang harus anak-anak dapatkan. Seperti itu kan ini. Kemudian juga memang secara pembelajaran kalau kami lihat itu kan kita di sini juga ada guru penggerak banyak juga dan itu cukup membantu sebetulnya. Cuma kalau terkait dengan yang kendala di lapangan tadi kayak adanya tes terjadwal dan macam-macam itu yang memang akhirnya menghambat karena itu berpengaruh kepada gini kan ini itu orang tua kami anak-anak kami al itu mindsetnya masih bagaimana anak-anak harus les di luar seperti itu. Jadi Hmm. ketika anak-anak hasilnya tidak sesuai dengan yang didapatkan atau soalnya tidak sesuai dengan apa yang dari pihak kayak MGMP itu kan ini itu mereka komplain ke sekolah itu loh. Ini kok nggak sesuai nih, ini nggak sesuai. Padahal
sebetulnya kalau kita bicara terbuka sebetulnya itu kami sudah melaksanakan kurikulum sebenarnya, merdeka sebenarnya seperti itu. Kami melakukan penilaian berdasarkan memang sesuai dengan kebutuhan anak gitu kan ini. Itu kendala kami seperti itu. Jadi memang mindset di orang tua masih terfokus kepada penilaian-penilaian tertulis itu. Dan soal-soal yang ada pun yang kami terima sebetulnya ya belum mengacu kepada kurikulum merdeka itu kan ini. Makanya kami coba kalau kami selalu membuat soal-soal sendiri dan kami ada tim pengembangnya di dalam untuk menganalisis apakah soal ini sudah sesuai atau tidak dengan kurikulum merdeka sehingga kalau sudah sesuai bisa kami langsung praktekkan kepada anak-anak. Gitu kan ini. Wah, luar biasa ini Bang Jul. Ini, Kak Yogi nih. Di ini beberapa menarik. daerah ya. Bukan di semua nih. Ada Ya, kadang-kadang aparat itu Bang Jul ya, tuh. Aparat ya. daerah lah ya. Bisa pengawas. Bisa Oh iya, dinas. Tanda petik iya. begitu ya. Dengan Ya, bahasa betul. apapun gitu ya. Ah, Mengondisikan sekolah ya. agar ada ujian bersama begitu ya. Eh, Agar ada ujian terjadwal. Ini gimana nih? ya. Tabiat-tabiat seperti ini Bang Zul dan Kang Yogi Ada, mungkin ya ini agar agar betul-betul kemerdekaan yang sudah diperoleh sekolah, guru dan kepala sekolah tidak ada pihak manapun yang merampasnya. Gimana Bang Zul? baik. Yang menarik tadi dapat teguran dari dinas. Tegurannya apa? Dasarnya apa? Tegurannya apa dan dasarnya apa? Coba, apa bentuk tegurannya? Dan Kalau apa belum kita bentuk catat nih pembinaannya Nasnan yang ya. dilakukan? Apa coba? Jadi kalau Tegurannya seperti J, Pak, kalau apa? teguran tertulis atau teguran secara langsung sih tidak ya, tidak secara langsung sebetulnya. Cuma kadang-kadang kan Ah, terbaca ketika ada kunjungan kan, ada kunjungan kemudian kok belum nih, kok belum nih. Artinya kalau dari apa ah, ya, secara resmi ah. sih tidak Pak, tidak ada teguran secara resmi ya, secara apa ya, artinya Secara halus lah ya. halus lah, itu seperti itu. Jadi karena memang Tapi kami bagi merasa, sekolah itu Nah, simbol gitu ya. iya, Itu gitu kami ya merasa kalau bagi ini, nah, kami merasa, J. Seperti itu. yang diinginkan dinas itu kira-kira apa dari sekolah? Apa yang diinginkan oleh dinas itu dari sekolah apa? Apa Pak Fatur? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Apa? Hah? Kenapa? Oh, mohon maaf, Jadi kenapa nih? Apa yang kalau yang saya tangkap itu eh, ada sebagian ya, Iya. sebagian perangkat di daerah itu menghendaki lah ada ah, ujian atau tes atau penilaian bersama yang dikoordinasikan dan dikonsolidasikan oleh tim bersama yang dibentuk itu begitu ya di Ya, beberapa betul, daerah. betul, itu betul kan Nah, ini. ya gitulah kurang lebih. Kurang itu lebih. tujuan Padahal itu sebenarnya kewenangan ah, asesmen itu ah, kewenangannya guru, kewenangannya satuan pendidikan. Mau ah, bareng-bareng ikut mereka juga silahkan, mau sendiri juga ya silahkan. Yang tidak boleh itu ada yang maksa-maksa, gitu kan Bang Jul. Intinya nih bagaimana tabiat-tabiat memaksa-maksa ini dengan berbagai kode-kode itu kita harus reduksi nih Bang Jul nih. Karena mungkin bukan hanya dan di satu tempat ya. ya tujuannya untuk apa? Itu memaksa semua sekolah itu harus mengikuti itu. Nah, eh, ya yang saya tahu selama ini kan itu untuk mengumpulkan dana sebetulnya dari soal-soal yang dibagi. Nah, sebetulnya ya di kayaknya ada putus-putus saya ya. Silakan, Kang Doni. Kang Doni, saya Siap. di jalan. Ini Jadi mungkin sebetulnya Pak Yogi sebentar, Pak Yogi ada memberikan komentar. Kang Yogi sebentar sebelum Kang Yogi silakan. gabung Zoom lain. Silakan Kang. Dikasih Ya, penguatan guru. ya. Memang ini kan proses untuk terus belajar ini memang menjadi tantangan kita gitu ya. Eh, eh, apa? Kita mendorong secara bertahap gitu tuh. Makanya kenapa eh, bentuk pelatihan selama ini gitu ya. Selama ini kan kita bentuk pelatihan itu dilakukanlah secara bertahap, yang seringkali dilakukan secara bertahap itu juga dari tahapan satu ke tahapan kedua sampai ke akhir itu ada miskonsepsi yang terjadi gitu ya. Pada saat
pelatihan-pelatihan tersebut gitu. Maka kita saat ini lagi mendorong untuk dibentuk komunitas-komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini setidaknya memang ada di, nah ini salah satu bentuk komunitas belajar yang Kang Denny lakukan gitu ya. Nah, kita terus mendorong komunitas-komunitas belajar dan harapannya juga di berbagai sekolah itu ada komunitas-komunitas belajar untuk sama-sama belajar. Sehingga nanti pada saat dia mempelajari bukan lagi katanya-katanya karena bisa jadi gitu ya. Arahan-arahan tertentu itu mungkin karena kekurangtahuan atau kurang pahaman atau memang belum mengetahui informasi apa yang perlu dilakukan. Nah, makanya kenapa kita terus mendorong hal tersebut. Nah, yang menjadi tantangan memang adalah terkait dengan paradigma dalam proses pembelajaran ini, paradigma dalam merubah paradigma selama ini yang menjadi tantangan kita selama ini. Jadi paradigma kalau kita melakukan sekarang penguatan-penguatan itu justru hal pertama yang ingin dilakukan tuh paradigmanya dulu. Karena seringkali gitu keadaan memaksa seorang untuk berubah. Contohnya kemarin kondisi pandemi ya, kita bertahun-tahun gitu mendorong semua guru untuk mulai melek IT gitu ya. Tapi progresnya itu sangat rendah. Tapi pada saat ada kebutuhan dalam kondisi pandemi, semua orang berduyun-duyun akhirnya belajar. Terus misalkan contoh lainnya gitu, karena seringkali berubah itu untuk kepentingan dirinya, merasa kepentingan itu untuk kepentingan dirinya, bukan berpikir untuk kepentingan peserta didik gitu. Misalkan sekarang kalau Dapodik, karena Dapodik terkait inputan guru berpengaruh buat tunjangan gurunya, berpengaruh terhadap bos, semua sekolah 100% mengisi. Tetapi kalau rapot, nilai rapot itu sebenarnya keperluannya untuk peserta didik untuk keberlanjutannya tidak berdampak kepada gurunya sampai walaupun kita sudah mengeluarkan surat edaran, hanya 20% yang mengisi. Jadi dari 100% hanya 20% yang mengisi. Karena apa? Yaitu mungkin tidak memberikan manfaat buat dirinya, tidak berpengaruh terhadap tunjangannya, terhadap bantuan sekolahnya, sehingga nggak mau melakukan. Padahal hal-hal yang sama menginputnya sama-sama melalui Dapodik gitu ya. Nah, seringkali itulah yang orientasi dalam pembelajaran kita seringkali masih ini bermanfaat buat saya enggak, merepotkan buat saya enggak, menyusahkan buat saya enggak gitu. Nah, ini orientasi ini yang mungkin mulai beralih bagaimana fokus kita adalah terhadap para peserta didik kita. Jadi kalau fokus kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat peserta didik kita, nah hal-hal yang tadi itu orientasinya mungkin secara bertahap mungkin eh, berubah. Nah, ini memang perlu pembiasaan, menjadi tantangan, butuh proses gitu ya. Tapi ya setidaknya lah dimulai dari komunitas-komunitas belajar seperti ini gitu ya untuk sama-sama berbagi sesama menggali pengetahuan ini ya terkait dengan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan yang terbaik buat para peserta didik kita. Mungkin itu Kang Deni dari saya. Nah, terima kasih. Makasih Kang Yogi ya. Ini mohon izin teman-teman, nanti Kang Yogi mau pamit, tapi saya titip pesan nih buat Kang Yogi, nanti disampaikan ke beberapa pengawas ya, bahwa tolong dong begitu ya. Mulai sekarang diberi lebih keleluasaan lah sekolah dan guru untuk mengelola asesmennya gitu Kang Yogi ya. Gitu ya. Nanti kalau berkenan ada kesempatan ketemu pengawas dalam berbagai forum, nah ini sangat bagus ya disampaikan oleh Kang Yogi. Makasih Kang Yogi ya. Selamat beraktivitas ya. Selanjutnya ini teman-teman, ini saya mau info ini bagi teman-teman yang berkenan sharing ya. Ini sudah ada yang resen, tapi nanti kita dahulukan yang sudah ada di jadwal flyer. Nanti bagi teman-teman yang berkenan sharing, nanti bisa me-WA Mbak Deviana ya. Deviani ya. Nanti Deviani tolong share nomor WA-nya. Nanti teman-teman yang mau berkenan sharing di grup di Sawala IB silahkan teman-teman komunikasi dengan Bu Deviana ya. Bu Deviani, maaf maksud saya. Oke, selanjutnya ini tadi Mas Fatur menyinggung pengawas ini. Di sini ada pengawas ya. Ini Pak Cece. Assalamualaikum Pak Cece. Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya, Pak? Ini Pak Cece sedang di mana ini? Saya sedang ini makan-makan. Ah, Malam Sabtuan. nah Bapak, ini teman-teman suara saya kedengaran nggak, Pak? di daerah mana? Kedengaran Kang Cece ini di pantai di mana ini? Bukan, ini di Bandung, di Dumuk Pareto. Dumuk Pareto. Wah, Mari ke Bandung kita makan-makan tuh, makanan Sunda siap. tuh. Nah ini teman-teman ya, kekhasan Sawala kita itu santuy ya. Jadi rileks saja.
Ini Kang Cece tuh tadi ada disinggung. Ini kadang-kadang di Pengawas. beberapa tempat tuh. Lagi-lagi nih Ya, pengawas ini nih. Iya. Gimana kan Kang Cece sebenarnya tipsnya oke, sebagai Mangga. pengawas gitu ya, agar benar-benar memberi ruang kepada kepala sekolah dan guru. Silakan Kang Pak Cece. Nah, sebenarnya kalau misalnya secara legal hukum kan peran pengawas sudah berubah sekarang, Kang Denny, begitu ya. Jadi kalau memang pengawasnya sudah membaca aturan dengan baik, begitu ya. Pengawas itu kan sekarang udah berubah menjadi yang namanya pendamping, begitu. Jadi kita tidak diminta untuk apa namanya segala sesuatu itu berbasis dengan dokumen begitu. Kita harus memberikan kebebasan kepada sekolah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan konteks sekolahnya masing-masing begitu Kang Dani. Termasuk dalam hal asesmen. Asesmen juga silahkan begitu kalau mau bebas begitu. Misalnya Bapak Ibu mau ada PTS atau mau ada PS ya silahkan gitu ya. Kalau sekarang kan disebut dengan sumatif tengah semester atau akhir semester, mau dijadwalkan atau tidak bebas silahkan selama tadi. Apakah misalnya asesmen yang dilakukan itu sudah cukup atau tidak begitu. Jadi kalau misalnya sekarang terkait asesmen harus seperti apa? Pada dasarnya kalau teknik asesmen guru-guru itu udah paham gitu ya karena udah pernah S1 kan sarjana begitu. Yang penting itu adalah mengubah paradigma ya cara pandang mindset Kang Denny begitu karena selama ini kan bayangkan selama puluhan tahun kita itu lama lama di mana asesmen itu bertumpu kepada asesmen of learning gitu, asesmen sumatif begitu. Padahal paradigma dalam kurikulum merdeka begitu yang harus diperbanyak itu ada asesmen as learning, asesmen for learning begitu atau misalnya asesmen formatif yang kita sebut sekarang gitu Kang Denny. Jadi mengubah paradigmanya saja gitu yang susah itu begitu. Tapi kalau misalnya disuruh untuk melakukan asesmen as learning, for learning gitu ya atau misalnya tadi apa satunya lagi asesmen formatif gitu ya. Yang dua itu termasuk asesmen formatif. Ya guru itu sebenarnya udah bisa gitu. Cuman tinggal paradigmanya aja mau tidak gitu. Guru itu mengubah paradigma seperti itu. Itu saja sih Kang Diani. Lalu terkait dengan pengawas ya betul gitu peran kita ya sekarang harus mendampingi gitu memberikan kebebasan keluasan kepada guru mau seperti apa sih asesmennya karena kalau di saya itu kayak asesmen akhir jenjang aja. Sekarang guru-guru kami diminta untuk bentar Kang Diani bentar ya. Jadi tinggal ada kemauannya aja mau atau tidaknya gitu ya guru itu gitu ya termasuk pengawas. Jadi kalau mau gitu ya pengawas itu harus bisa apa namanya sesuai dengan kebijakan yang terbaru bahwa kita adalah sebagai pendamping begitu Kang Dani begitu ya. Kita tidak bisa memaksa guru seperti ini seperti itu. Makanya saya sekarang seneng gitu asesmen akhir jenjang aja sumatif akhir jenjang atau asesmen tertentu kalau di kami banyaknya project gitu ya. Banyaknya portofolio, tidak hanya PGSC saya kasihan anak-anak terlalu banyak ujian. Nanti mereka begitu lulus ujian hidupnya banyak juga begitu ya. Kenapa? Karena gurunya sering terlalu ujian gitu ya. Gitu Kang Denny kalau di kami begitu ya. Kalau Senang Kang aja Cece saya itu melihat gitu sebagai ya. pengawas tidak ada kan ujian yang terjadwal dikondisikan oleh pengawas ya? Nggak ada gitu. Kami hanya memberikan bahwa tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Selama jam pelajaran sudah tercapai begitu. Silakan aja begitu. Jadi asesmen akhir jenjang kan boleh juga di semester 1 tidak harus selalu di akhir semester. Makanya kalau di kami sekarang kayak monitoring itu kan selalu pakai instrumen. Sebenarnya instrumen itu yang menyebabkan guru itu menjadi tidak bebas begitu. Jadi instrumen-instrumen coba misalnya kayak penyusunan KSP atau misalnya sekarang misalnya harus ada apa asesmen. Jadi sebenarnya instrumen itu menyebabkan sekolah-sekolah menjadi seragam begitu. Makanya kalau di kami instrumen jangan sampai menyeragamkan sekolah. Justru instrumen itu harus kepada yang esensialnya gitu. Jangan sampai segala sesuatu sepertinya seperti itu. Akibatnya nanti jadi sama semua sekolah begitu. Gitu aja begitu. Itu aja Kang Yani kalau Makasih. dari saya. Luar biasa Kang Cece pengawas ya. Jadi selamat ngopi-ngopi lagi. Jadi poinnya sebenarnya pengawas sekarang ini satu mindsetnya harus berubah dari pengawas jadi pendamping. Pendamping apa? Untuk memastikan asesmen yang dilakukan guru, asesmen yang dilakukan sekolah sesuai kebutuhan, sesuai kemajuan, dan sesuai ketercapaian pembelajaran. Itu poinnya sebenarnya. Kalau cara ya nggak usah diseragamkan. Semua punya keunikan begitu ya. Semua punya kekhasan masing-masing. Makasih itu poin yang kedua dari Pak Cece. Ayo pengawas fokus ke esensi, bukan kepada make up, bukan kepada teknis, bukan kepada cara, fokus kepada esensi, kepada filosofi dan kepada prinsip-prinsip itu yang harus dipegang oleh pengawas. Sehingga kalau pengawas betul-betul paham prinsip, paham esensi gitu ya, maka sekolah ini akan leluasa ya. Itu poin dari Kang Cece. Makasih Kang Cece. Ini saya mau lanjut ke
Pak Sukiman ya. Selamat sore Pak Sukiman. Pak Kiman. Baik, ini mungkin Pak Sukiman masih. Halo Pak Sukiman. Tingkat alumni, tapi memang benar. Bagian dari alumni itu memang. Halo Pak Sukiman. Dari izin Pak. Iya Kang Denny, siap. Gimana Izin, kabarnya? Baik, Pak, Alhamdulillah sehat. ini Apa kabar Kang Denny, Bapak Ibu semua? sehat Pak Kiman. Luar biasa ya. Pak Kiman, tadi ini banyak ada beberapa ya kita sekarang akan fokus bagaimana guru dan sekolah melaksanakan asesmen itu fokusnya kepada 3 tuh. Kebutuhan murid, kemajuan belajar murid, dan ketercapaian tujuan pembelajaran yang disusun juga oleh satuan pendidikan. Namun pada faktanya ini Pak Kiman ya, di beberapa sekolah, di beberapa daerah, ternyata ada saja begitu ya. Tidak semua, tidak semua. Ada saja beberapa aparat ya yang berhubungan langsung dengan guru nih mengondisikan keseragaman, mengondisikan penjadwalan bersama dengan. Nah itu gimana menurut Pak Kiman, kira-kira tipsnya seperti apa? Dan agar hal itu tidak terjadi itu gimana? Kang Kiman, silakan. Baik, terima kasih Kang Denny, Bang Zul. Wah, ini ada 2 kapuskur nih. Mas Yogi sudah nih, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya izin. Jadi kalau saya menyimak ya apa yang tadi dipaparkan oleh Mas Yogi ya, bahwa itu idealnya seperti itu, bahwa dari pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian endingnya adalah asesmen yang juga berdiferensiasi gitu kan, sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk kemajuan peserta didik dan ketercapaian tujuan pembelajaran gitu kan. Nah, tapi pada prakteknya memang jujur ya, termasuk saya bilang cukup banyak lah ya. Kalau saya lihat di wilayah saya saja di Kota Bekasi, dari 22 SMA itu sebagian juga masih banyak yang ada penyeragaman ya, penyeragaman dalam hal asesmen gitu kan. Nah, ini dilema sebenarnya Kang Denny. Bahwa pembelajaran berdiferensiasi ya, oke, mungkin diferensiasi apa konten oke gitu ya, sudah dijalankan oleh guru-guru ya dalam memberikan sumber-sumber belajar yang bervariasi kepada peserta didik. Diferensiasi proses oke gitu kan. Artinya sebagian besar guru juga dengan Merdeka Belajar ini sudah juga melaksanakan pendekatan-pendekatan secara personal sesuai dengan diferensiasi dari peserta didik gitu kan. Tetapi yang untuk diferensiasi produk ya ini yang eh, ada mungkin terhalang dengan sebagian terhalang dengan ada penyeragaman ya, mulai dari pelaporan hasil asesmen gitu kan. Endingnya kalau kita belajar itu misalkan dengan raport gitu kan, dengan e-raport saja gitu kan, misalkan yang di SMA itu kan juga menuntut keseragaman gitu kan. Menuntut keseragaman. Nah, ini dilema bagi kami di lapangan, guru-guru termasuk juga manajemen sekolah sebetulnya Kang Denny. Ya, jadi untuk bisa mewujudkan diferensiasi produk ya itu juga menjadi hal yang apa ya masih dilematis gitu kan. Di satu sisi kita memang harus memberikan hasil asesmen itu sesuai dengan kebutuhan ya untuk kemajuan peserta didik, untuk ketercapaian tujuan pembelajaran, tapi di satu sisi penyeragaman itu yang membuat guru akhirnya melakukan hal-hal yang agak sedikit melenceng ya dengan konsep diferensiasi produk ini gitu ya. Nah, apa yang kira-kira bisa kita lakukan, dan setidaknya saya lakukan, tapi masih dalam lingkup mata pelajaran saya gitu ya, dalam lingkup mata pelajaran saya, karena ketika sudah lingkup yang lebih luas misalkan dalam lingkup satuan pendidikan ini butuh kebijakan
ya. Butuh kebijakan, butuh keberanian dari kepala sekolah. Ya, anggaplah Pak Fatur tadi yang dari Al Azhar Cilacap, karena beliau kepala sekolah, saya pikir beliau dengan keberanian beliau bisa, ya. Nah, tetapi kalau pada tataran pelaksanaan, ya guru dan lain sebagainya, ya paling tidak bisa mengusahakan di mata pelajarannya masing-masing. Nah, saya ambil apa namanya jalan tengah lah gitu ya, middle way. Saya ambil jalan tengah bahwa saya melakukan asesmen-asesmen yang memenuhi asas supaya lebih efektif ya. Efektif itu kalau saya ingat Kang Denny ya, Bang Zul pernah juga eh, menyampaikan ya, ibarat orang mau ngukur meja ya, yang panjangnya nggak nyampe 1 meter, kok dengan meteran dengan yang panjangnya misalkan 15 meter itu kan nggak efektif sebetulnya. Walaupun alat ukurnya betul pakai meteran, tetapi nggak cocok dengan karakteristik benda yang akan diukur, gitu kan? Maka ya ngukurnya dengan meteran yang panjangnya menyesuaikan gitu. Ibarat dengan kita asesmen juga begitu, membuat instrumen yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran ya. Nah, kemudian untuk bermaknanya bahwa sebenarnya asesmen itu akan jadi bermakna kalau ada tindak lanjut ya. Kalau hanya sebatas saya ngukur saja kemudian saya catat dan tidak ada untuk apa ini gitu kan. Hasil catatan saya ini untuk apa? Saya melakukan asesmen kemudian anak mendapatkan hasil sekian atau saya memberikan punya catatan-catatan tentang hasil itu tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut. Apa yang harus dilakukan anak, apa yang harus dilakukan guru untuk peningkatan selanjutnya, maka nggak akan memberikan makna. Jadi kebermanaan itu akan bisa tercapai kalau hasil asesmen itu kemudian ditindaklanjuti, ya, ditindaklanjuti. Nah, jadi kembali ke tadi yang katakan Kang Denny ya bahwa saya coba ambil jalan tengah dalam posisi saya juga di tengah-tengah gitu kan, di atas enggak, di bawah enggak gitu ya. Ya, bagaimana saya memperlakukan dalam lingkup mata pelajaran saya ya saya benar-benar melakukan asesmen itu sesuai dengan kebutuhan ya. Bahkan ada satu anak yang eh, dia kemampuan untuk bicara ya kemampuan apa ya komunikasinya agak terbatas ya. Jadi dalam hal penilaian misalkan yang sifatnya dia harus presentasi dan lain sebagainya saya nggak begitu ini. Saya lebih meminta dia untuk menyampaikan dalam bentuk tertulis dan lain sebagainya. Nah, jadi tetapi kemudian dalam hal pelaporan gitu kan, saya selaku guru juga harus membuat laporan hasil belajar. Kalau laporan hasil belajarnya itu sudah terstandar, artinya sudah ada sistem yang sama, ya tetap saya memberikan penilaian itu berdasarkan penilaian-penilaian yang berdiferensiasi yang saya lakukan itu. Oke, ada ujian sumatif, ya, yang dilakukan secara bersama, tetap saya lakukan, tetapi nanti porsi dari asesmen asesmen yang saya lakukan dalam proses itu akan saya berikan porsi yang lebih besar untuk memberikan pelaporan terhadap hasil dari belajar peserta didik. Nah, kemudian satu lagi, Kang Denny, kendalanya adalah hasil asesmen itu juga supaya bermakna, ya, selain bermakna kepada peserta didik, ingat ada juga orang tua, ya, orang tua yang juga ingin tahu gitu ya, ingin tahu anaknya bagaimana proses belajarnya, hasilnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini menarik. Dari anggaplah rapor ya hasil belajar yang dibagikan ke orang tua itu kan ada yang deskripsinya ya deskripsinya dari 10 orang tua yang saya tanya ya 10 orang tua yang saya tanya apakah deskripsi pada rapot itu eh, apa namanya Bapak Ibu baca Bapak Ibu jadikan acuan atau tidak. Ternyata hanya 2 yang memperhatikan membaca deskripsi itu untuk kemudian dia diskusikan di rumah dengan anaknya. Nah, artinya apa? Kecenderungan orang tua pun sampai saat ini masih seragam gitu kan, ngelihat nilai, ngelihat angka gitu kan.
Nah, ini juga dilema tersendiri ketika asesmen sudah berdiferensiasi, kemudian bagaimana dengan pelaporan hasilnya. Sementara budaya orang tua juga masih yang sifatnya kuantitatif gitu. Demikian Kang Denny, terima kasih banyak. Siap Pak Kiman, luar biasa ya. Jadi lagi-lagi ada begitu ya. Secara praktek itu ada memang fakta-fakta begitu. Saya menarik nanti Pak Kiman, coba kita akan diskusikan tentang i-rapot ya. Jangan-jangan membuat i-repot gitu ya. Oke, saya menarik nih. Nanti kita akan coba. Jangan-jangan i-rapot itu malah membuat i-repot begitu ya. Gak apa-apa. Oke, jadi makasih. Tadi teman-teman Pak Kiman ngingetin tuh. Balik lagi, asesmen itu bukan hanya ngukurnya. Bukan hanya tesnya, bukan hanya ujiannya, bukan hanya asesmennya, bukan hanya penilaiannya saja. Tapi please tindak lanjutnya. Dimanfaatkan enggak gitu. Jadi kalau teman-teman melakukan penilaian awal, itu dimanfaatkan enggak untuk menyusun perencanaan? Terus teman-teman melakukan penilaian formatif, itu dilakukan nggak memperbaiki proses pembelajaran? Terus teman-teman melakukan penilaian sumatif, itu dilakukan nggak untuk memutuskan atau menyimpulkan ketercapaian murid secara objektif? Jadi balik lagi sebenarnya semua itu ayo tindak lanjutnya, bukan tidak lanjut ya. Jadi beda, tindak lanjut dengan tidak lanjut ini berbeda gitu. Makasih. Pak Kiman luar biasa ya. Pak Yudi, Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Denny. Mana sehat di Pak Cilegon? Denny. Alhamdulillah. Tadi Jadi Pak menyimak luar Yudi ini biasa. kasek kurikulum ya di Iya Pak. SMA Rotul Janah Cilegon nih. Kita Mohon. mau dengar dari Kang Yudi nih. Apakah teman-teman di sana sudah mempraktekkan ya esensi dari asesmen yang fokus pada 3 tadi kebutuhan, kemajuan dan ketercapaian. Ketika teman-teman mengimplementasikan itu semua, ada kendala apa sih kira-kira? Apakah ada aparat tertentu, misalnya maaf ya dari mana aja disebutkan di sini, karena fokus saya lagi teman-teman bahwa Sawala ini ingin mencari solusi, memberi pertolongan, jangan sampai regulasinya udah benar, kebijakannya udah benar, nah, tapi implementasinya ada pihak-pihak yang mempersulit guru untuk melakukan praktek-praktek asesmen yang baik. Silakan, Kang Yudi. Ya, terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bapak Ibu yang luar biasa dari tadi saya menyimak luar biasa ya pemaparan dari Bapak Ibu. Mungkin terkait asesmen di sekolah kami memang dengan adanya kurikulum Merdeka ini alhamdulillah ya cukup membantu sekolah kami dalam istilahnya yang Pak Denny sampaikan dulu mewujudkan satu anak satu kurikulum ya karena eh, jujur di sekolah kami itu input anak itu bermacam-macam ya Pak Denny ya. Jadi ada yang kadang kognitifnya bagus atau keterampilannya kurang atau yang lainnya gitu. Nah, jadi dengan adanya asesmen yang dilakukan di sekolah kami ini memang tujuannya itu tadi untuk yang memfasilitasi anak ya kebutuhan anak ya salah satunya. Dan di kami mungkin untuk prakteknya sih pada prakteknya masih tetap ada ya yang namanya SAT atau PAT hanya di untuk UTS atau STS ya sudah tidak dilaksanakan di kami. Jadi untuk STS itu tetap ada rapornya hanya penilaiannya itu berdasarkan dari nilai harian, nilai prosesnya gitu dari mulai PH atau sumatifnya ataupun nilai tugas hariannya. Nah, terkait penilaian mungkin di kami itu untuk saat ini eh, yang paling kami soroti itu Pak Denny mungkin untuk asesmen ini yaitu di diagnostik ya. Diagnostik itu jadi kami berusaha ya untuk tahun-tahun sekarang itu untuk betul-betul mendapatkan data akurat terkait profil anak gitu. Jadi bukan hanya kebutuhan untuk gaya belajarnya, tetapi untuk minat, bakat, dan yang lainnya. Kenapa kami concern di sana dulu? Karena dengan seperti itu kami bisa melakukan treatment yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Alhamdulillah sih kami dengan melakukan riset tersebut dari mulai kelas 10
apa profil anak seperti tes minat bakatnya, gaya belajarnya ataupun bahkan nilainya itu kami buat progresnya sedetail mungkin. Nah, di saat nanti kelas 12 eh, pada saat mereka mau masuk ke perguruan tinggi negeri itu alhamdulillah kami bisa arahkan dan sesuai dengan minat bakatnya ataupun dengan cara pembelajarannya di kelas dan termasuk asesmennya mungkin Bapak Ibu Pak Denny. Jadi di kami untuk sekarang kami mengusahakan asesmen itu tidak seragam gitu ya seluruh anak seperti diseragamkan, tetapi dari profil anak tadi kami berusaha untuk menyesuaikan dengan latar belakang atau minat bakat anak tersebut. Karena ternyata setiap anak itu memang punya ini berbeda-beda ya. Bahkan di kami ini pengalaman kemarin ada anak yang memang komputernya jago gitu, codingnya ya, coding sampai dia bisa ngehack apa gitu, sangat sangat mahir ya. Tetapi ternyata di asesmen yang kami lakukan secara umum mereka malah kurang dan nilainya itu mungkin di bawah KKM ya istilahnya. Tapi si anak ini punya kemampuan yang sangat bagus di komputer dan ternyata setelah diteliti memang mungkin ya asesmen kaminya yang tidak tidak apa ya tidak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Itu mungkin Pak Denny ya. Adapun untuk kendala ya sama mungkin dengan Bapak Ibu yang tadi sudah paparkan. Terkadang memang dari pengawas kami sih selama ini udah alhamdulillah udah kooperatif, terkadang tetapi ada aja beberapa mungkin yang harus sesuai textbook gitu Pak Denny ya, dan itu apa ya membuat kekreativitasan kami dalam melakukan asesmen itu jadi sedikit terhambat gitu kalau terlalu textbook sesuai arahan dari dinas atau pengawas gitu mungkin Pak Denny ya. Jadi harapannya sih dari dinas atau pengawas ataupun pihak terkait eh, bisa betul-betul membebaskan kami gitu dalam melakukan jenis atau teknik asesmen yang disesuaikan dengan tadi profil atau apa profil atau input data yang anak-anak yang ada di kami gitu Pak Denny. Mungkin itu mungkin Pak Denny ya. Dari kami, dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih Oh ya Pak Denny. Kang Yudi ya. Jadi teman-teman ini di Rodatul Jannah itu di SMA RJ itu sejak 2000 berapa Kang Yudi ya? Sejak 2017 itu sudah 2017. coba menerapkan konsep satu anak satu kurikulum. Iya, iya Pak. Nah, jadi di teman-teman di RJ itu sudah lintas mapel itu sejak 2017 ya. Kang Yudi itu tadi pengawas textbook itu seperti apa itu ya? Ya mungkin salah satunya apa ya seperti misalkan tadi ya seperti US mungkin atau yang lainnya memang harus seragam gitu Pak. Sementara ya mungkin untuk jadwal mungkin itu memang harus sama ya. Tetapi untuk mungkin apa teknik asesmen atau yang lainnya, contoh misalkan kalau di kami sih inginnya seperti pelajaran-pelajaran yang praktek gitu, pinginnya sih tidak usah ada yang tertulis ya seperti PJOK atau seni budaya atau yang lainnya gitu Pak. Harus sesuai posnya gitu Pak, pos yang diberikan oleh pengawas gitu pada intinya gitu Pak. Oke, makasih. Ya, Terima kasih. sudah kami tangkap ya. Ya, Mudah-mudahan ya. nanti kita akan coba diskusi ya dengan asosiasi eh, pengawas ya. APSI Ya, ya, ya Pak. Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia agar bagaimana ternyata masih ada, mungkin tidak semua. Sekali lagi masih ada pengawas-pengawas yang unik lah ya, yang unik, yang dalam tanda petik eh, apa ya? eh, kontraproduktif lah dengan kebebasan yang bertanggung jawab dari guru ya. Nanti kita akan coba ke Kang Yudi. Namun balik lagi sebenarnya Pak Yudi dan teman-teman ya, bahwa clear bahwa assessment itu sekali lagi yang punya otoritas itu, yang punya otoritas saat ini itu yang dominannya itu kan di guru sebenarnya assessment. Asesmen itu di guru, asesmen itu dikoordinasikan juga antara guru dengan satuan pendidikan. Itu yang harus teman-teman pahami. Siapapun itu di luar dua sistem itu, jika sifatnya memberdayakan, sifatnya memperkuat, sifatnya makin mengokohkan esensi asesmen, makin valid asesmen, makin objektif, makin berkualitas, itu bagus.
Tetapi pihak manapun, siapapun yang mempersulit guru gitu ya, menjauhkan dari hal-hal yang esensial, malah fokus ke seremonial assessment gitu ya, seperti penjadwalan bersama-sama, penyeragaman assessment. Nah, hal-hal yang seperti ini pelan-pelan saya pikir kita harus berubah semuanya. Itu pesan dari Kang Yudi. Ini saya mau ke Kang Yuldadi ini ya, pengawas. Assalamualaikum, Pak Yuldadi. Masih di sini, Pak Yul? Ya, siap Kang. Nyimak, nyimak. Nah, ini gimana, bukan? eh Asesmen di Lebak itu gimana itu Pak Yuldadi sebagai pengawas? Atau masih suka menyeragam-nyeragam? Kan tidak nih, Pak Yuldadi nih. Maksa guru-guru, ayo pokoknya mah tanggal sekian. Ujian. Ujiannya Kang, tertulis semua. ya, Gimana Kang Yuldadi? Silakan. nah, makasih atas waktunya. Menyimak tadi dari teman-teman, baik dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru termasuk pengawas. Untuk di Lebak, Kang Denny, yang alhamdulillah nggak seperti apa yang tadi disampaikan. Kami sudah memberikan kebebasan, kemerdekaan untuk semua guru. Bahkan yang saya ingat termasuk di kurikulum 13 tempo lalu kita sudah memberikan itu, dan tidak ada lagi apa namanya pengkondisian ya, bagaimana itu menyusun soal di kumpulkan di apa namanya di dinas dan sebagainya, itu sudah tidak lagi. Artinya kita sudah mulai memberikan kebebasan pada guru sekolah terkait dengan asesmen. Namun tadi yang memang ada kemiripan ya, di belum move on-nya dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Karena masih ada tuntutan nih dari orang tua, kok sekarang nggak ada lagi kayak dulu nih, terkait dengan apa namanya ya, kita melaksanakan dulu namanya PTS, kemudian US dan sebagainya gitu, yang pakai apa namanya biasanya pakai label gitu ya, atau pakai name tag gitu. Ini kan sekarang sudah tidak lagi. Nah itu mungkin seperti itu hal-hal yang hasilnya gitu kan. Namun untuk sementara lepas tidak seperti yang tadi disampaikan. Kemudian ada lagi yang Denny yang saya masih apa namanya perlu penyampaian juga nih untuk ketemu terkait dengan tuntutan juga orang tua bahwa kok nilai anak saya turun, kan katanya tidak boleh turun. Nah, ini juga harus pemahaman bersama-sama bahwa ternyata kurikulum merdeka ini apa yang tadi sampaikan kebebasan untuk guru-guru dan satuan pendidikan. Itu saja mungkin Kang Denny yang saya sampaikan. Terima kasih. Pak Yuldadi, Bang Jul. Halo Bang Jul. Sudah gabung Bang Jul? Ya, Kang Denny, mohon maaf tadi terlempar tadi. Mohon maaf. Ini Bang Jul. Jadi diskusi Sama. ini kalau guru ya, kepala sekolah tampaknya sudah mantap ini. Dia sudah menangkap pesan dari kurikulum kita nih, agar kita fokus ke esensi. Ya. Asesmen itu fokus pada Ya. kebutuhan, kemajuan, dan ketercapaian pembelajaran murid. Namun, sekali lagi Bang Jul, di beberapa situasi ini tidak semua ya. Ada perangkat-perangkat yang berhubungan langsung dengan guru, dengan kepala sekolah. Ini terkesan begitu ya, secara lembut maupun tidak lembut, secara langsung maupun tidak langsung. Ini Ya. ada kesan untuk melakukan misalnya satu jenis penilaian, keseragaman penilaian gitu ya. Itu mungkin perlu diperkuat oleh Pak Jul, dan mungkin nanti kita perlu sampaikan di teman-teman APSI ya, Asosiasi Ya. Pengawas Indonesia, mungkin Ya. seperti apa. Dan yang kedua ini Bang Jul, sebenarnya yang perlu teman-teman dengar ini tentang prinsip-prinsip kenaikan kelas itu seperti apa ya? Apakah memang masih memungkinkan atau tidak memungkinkan di kurikulum ini, atau itu sifatnya balik lagi, yang penting konteksnya tiga hal tadi itu: kebutuhan, kemajuan, dan ketercapaian.
Nah, silakan Pak Ya. Kapus senior ya, Kapus Guru senior sekaligus sebagai closing statement Eh, lah dan menutup acara sawal ya. kita sore ini. Silakan. Siap. Bang. Terima kasih Kang Denny, Bapak Ibu semua, luar biasa ya diskusi sore hari ini. Dan mohon maaf saya terlempar cukup lama karena tadi posisinya di jalan gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, yang perlu dipegang erat-erat adalah prinsip dari asesmen yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny, Pak Pak Yogi, Pak Kapus gitu ya. Kemudian tadi diulas juga oleh Pak Denny bahwa asesmen itu bukan untuk menjustifikasi anak, enggak. Asesmen itu tujuannya untuk mengetahui kebutuhan belajar anak, ya. Ya, berdasarkan asesmen kita jadi tahu anak sudah bisa apa, anak belum bisa apa, dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai, apa yang perlu diberikan pelayanan kepada anak. Itu satu. Terus yang kedua, untuk melihat hasil belajar. Nah, hasil belajar ini, Bapak Ibu, berupa kompetensi, kemampuan apa yang dimiliki oleh anak di akhir proses pembelajaran itu. Nah, supaya nanti di akhir tahun selama 12 bulan itu, 2 semester, anak tidak bermasalah kemampuannya, maka asesmen dari awal itu benar-benar dilakukan dan benar-benar ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan anak, sehingga kalau orang tuanya nanya perkembangan anaknya, kita sampaikan perkembangan kompetensi anak itu dari waktu ke waktu. Nah, kalau nilai yang diminta, Bapak Ibu, nilai itu diperoleh dari perbandingan antara kemampuan yang dimiliki anak, kompetensi yang dimiliki oleh anak, dibandingkan dengan keseluruhan tujuan, gitu kan? Nah, itu artinya apa? Misalnya di sumatif 1, tujuannya itu ada lima kriteria, lima 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 kriteria gitu kan, dan anak menguasai 4, berarti skornya di situ adalah 4/5 kali 100% gitu. Itu untuk mengambil angka. Nah, yang paling penting sekarang ini yang perlu diinformasikan ke orang tua adalah bahwa ketika anak ibu masuk itu posisinya sampai di sini, dia baru bisa ini, bisa ini. Setelah 2 minggu belajar, dia sudah bisa ini. Setelah 1 bulan belajar, bisa ini. Setelah 3 belajar, bisa ini, dan sebagainya. Dan itu tidak perlu melakukan asesmen yang secara formal. Cukup selama proses itu kita pantau, hari ini dia masuk bisa apa, bisa apa, bisa apa. Dan data itu kita bisa checklist misalnya dari hari ke hari. Sehingga di akhir tahun itu kita tidak dipusingkan lagi dengan rapat kenaikan kelas apakah anak ini tinggal atau naik gitu. Kenapa? Karena sudah kita rawat dari awal, telah memadukan antara asesmen dengan pembelajaran, dan asesmen itu membantu guru dan siswa dan orang tua untuk memperbaiki kemampuan apa yang belum perlu diperbaiki, sehingga perbaikan itu di dalam proses. Nah, sehingga pada akhirnya anak itu memiliki kemampuan. Nah, artinya di sini lagi, Bapak Ibu, kenaikan kelas itu, tinggal kelas, kenaikan kelas itu kewenangan satuan pendidikan. Tapi kita tidak mendukung proses kenaikan kelas itu dengan mengubah angka. Dengan menaikkan angka, kita tidak mendukung itu. Kita mendukung anak itu naik karena memang kompetensinya dari awal itu naik. Kalaupun tinggal kelas itu untuk apa? Untuk membantu anak memberikan pelayanan, karena pembelajaran di kelasnya atas lebih sulit dibandingkan sekarang, dan dia belum siap untuk itu, misalnya. Dan itu sepenuhnya ke satuan pendidikan. Nah, di sini tadi kan banyak keluhan bahwa tuntutan orang tua, kemudian itu artinya apa? Komunikasi kita dengan orang tua belum berjalan dengan baik. Kita ingat pesan dari Pak Ki Hajar Dewantara bahwa antara sekolah, keluarga,
dan masyarakat, 3 pusat pendidikan itu harus saling berhubungan terus-menerus bersama-sama, sama-sama bertanggung jawab untuk mendidik anak dengan baik. Jadi tidak ada saling melempar, saling menyalahkan, tidak ada. Nah, di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, kenapa kita ubah sistem cara penilaian itu? Karena supaya kita betul-betul memberikan pelayanan kepada peserta didik sehingga anak itu naik kelas itu tiap hari. Hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Kalau bertahap itu anak mengalami kemajuan, harapannya di akhir tahun sekolah tidak lagi dipusingkan anak ini naik atau tinggal. Kenapa? Karena sudah dirawat dari awal. Gitu. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan. Nah, kalau seandainya TOT itulah yang selama ini jadi merusak jadinya. Kenapa? Karena guru menjadi tergantung kepada narasumber. Sementara narasumber itu belum tentu benar pemahamannya. Nah, untuk itulah kita ingin bersama-sama guru dengan kombel-kombel yang ada, baca benar aturannya, baca benar dengan standar penilaiannya, baca dan pahami benar standar penilaian, standar proses, kemudian Permendikbudnya itu baca di situ dan dipahami bersama-sama, diskusikan bersama-sama, berdebat bersama di situ, kemudian kita akan memahami bersama-sama dan lakukanlah sesuai dengan aturan itu, gitu kan? Nah, itu yang kita harapkan sebetulnya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu kita melakukan kekhilafan sedikit saja di dunia pendidikan ini, dan itu berdampak kepada anak, kehidupan anak di kemudian hari, kita akan mempertanggungjawabannya kepada ilahi dunia akhirat itu. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama dengan tenang berpikirnya bahwa apapun yang kita lakukan itu menyelamatkan anak, melayani anak, mendampingi anak, membersamai anak, dan asesmen gunanya adalah untuk membantu guru, membantu siswa, membantu orang tua untuk mendidik anak dengan benar gitu kan. Nah, sehingga hal-hal yang seperti tadi mudah-mudahan lama-kelamaan bisa hilang gitu kan. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ini diskusi yang sangat bernas ya. Nanti kita akan tindak lanjuti lagi dan bagaimana asesmen itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu lama-kelamaan kita betul-betul benar menyelenggarakan ini, tidak ada lagi makap-makap nilai, tidak perlu dilakukan itu. Kenapa? Kita tidak ragu-ragu mengasih nilai angka 100 di rapor karena kita tahu perkembangan anak dari awal. Gitu. Buat apa di makap-makap jadi ini? Tidak usah. Kenapa? Makap itu dilakukan kenapa? Karena kita tidak tahu perkembangan anak, makanya nilainya di makap itu. Nah, tapi kalau seandainya kita tahu perkembangan anak dari awal, nah kalau markup nilai itu sama dengan menambah dan mengurangi timbangan dan itu haram hukumnya dan kita pertanggungjawabkan dunia akhirat itu. Nah, jadi mari pelan-pelan kita benahi ini semua. Mudah-mudahan kita bisa menebus dosa-dosa kita di masa lalu karena kita telah dengan sengaja melakukan markup nilai, mengangkat-angkat nilai, Bapak Ibu. Padahal itu tidak boleh dilakukan. Nah, mari kalau dari awal kita kawal anak itu asesmennya benar di awal, kemudian asesmen formatifnya benar, asesmen sumatifnya juga benar, dan insya Allah anak itu akan berkembang dari waktu ke waktu dan tidak perlu lagi makam-makam seperti itu dan tidak perlu lagi penyelagaman tes-tes akhir dan sebagainya. Mungkin itu Kang Denny, kita tutup sekalian ya. Silakan Pak Kapus. Ya. Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sawala ini ditutup dengan dengan bersukacita kita bahwa semoga ke depan forum-forum seperti ini bisa menjadi pijakan buat kita untuk menentukan mengambil langkah yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi pada sawala berikut. Demikian Kang Denny. Terima kasih Bapak Ibu Bang Jul semuanya. Sampai bertemu di sawala yang akan datang ya. Jadi poin penting dari Bang Jul
Kepala sekolah, pengawas, guru boleh salah dan belajar dari kesalahan agar lebih baik. Yang tidak boleh adalah bohong. Iya. Maaf, maaf bentuk kebohongan kita. Oleh sebab itu mari kita bertobat karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada solusi dengan kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam bertemu warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu di soal yang akan datang. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mari. mari. Terima kasih Pak